Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendapat 10 juta pertama di market kripto. Jadi ketika saya memulai waktu itu dengan modal 30 juta, uang saya itu berlipat ganda lebih dari 7 miliar di market kripto aja. Jadi kalau saya bisa melakukan di market kripto, saya yakin teman-teman itu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau di sini teman-teman pengen tahu caranya gimana sih memperoleh 10 juta pertama di market kripto, teman-teman harus nonton video ini sampai habis. Nah, saya memang banyak sekali memperoleh pertanyaan. Kadang kita ngomong dengan nominal yang cukup tinggi. Beberapa miliar, beberapa ratus juta. Tapi ternyata faktanya banyak teman-teman yang minta tutorial. Saya ini gaji UMR dan bisa main kripto ya, ngomongnya itu 1 juta sebulan atau 500 ribu satu bulan. Gimana caranya saya memperoleh 10 juta pertama di market ini? Jadi 10 juta pertama itu kalau teman-teman memiliki plan yang solid dan teman-teman memiliki eksekusi yang konsisten, saya yakin teman-teman itu bisa mencapainya. Ada beberapa hal, ada beberapa tips, ada beberapa poin yang harus teman-teman lakukan. Pertama, ketika teman-teman investasi di kripto, itu harus uang yang dingin. Maksudnya uang dingin itu bukan uang yang dimasukin kulkas. Itu adalah uang yang teman-teman benar-benar siap kehilangan. Mengapa? Karena market kripto itu bisa drop sampai 70%. Bahkan Bitcoin itu bisa turun lebih dari 50%. Itu analoginya kalau teman-teman masukin uang ke Bitcoin 100 juta, itu tahun depan bisa jadi 50 juta. Kalau teman-teman masukin 10 juta, kalau Bitcoin turun itu bisa tinggal 3 juta, bisa tinggal 4 juta. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati karena kripto itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Dua, teman-teman harus mulai dengan modal yang sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai teman-teman ini all in, semua hartanya dimasukin ke kripto. Itu langkah yang kurang tepat. Itu adalah langkah yang akan memberikan kita kesengsaraan di kemudian hari. Teman-teman harus paham, pun 30% dari total kekayaan yang liquid ya, itu di kripto itu udah masuknya kategorinya ekstrim. Misalkan teman-teman punya rumah, teman-teman punya mobil, teman-teman punya sepeda motor, punya tanah, dan aset liquid di tabungan itu 1 miliar, 300 juta itu ke kripto itu udah tinggi banget. Jadi itu rasio yang mana teman-teman harus waspadai. Jadi teman-teman harus mulai dengan modal yang sesuai dengan kemampuan. 10-30% dari aset liquid. Kalau saya punya tabungan 10 juta gimana? Maksimal teman-teman masuk di kripto itu adalah 3 juta rupiah. Dan selanjutnya teman-teman harus memiliki strategi dan juga disiplin dalam menerapkan strategi tersebut. Apakah teman-teman di sini di market kripto ini mau jadi trader? Apakah di sini mau jadi investor? Atau mau menjadi farmer ya, mencari airdrop dan lain sebagainya, tentukan pilihanmu ya, atau kamu pure pengen jadi spekulator aja. Jadi itu memiliki penerapan strategi yang berbeda-beda dan teman-teman harus mengikuti strategi tersebut dengan disiplin dan tahu kalau dari awal ini ada risikonya. Jangan ketika teman-teman tengah udah mulai terus tidak sesuai dengan ekspektasi, terus teman-teman mundur. Kalau di awal udah disetujui, saya mau tekun di bidang ini, ya udah tekun di sana. Jangan tengah-tengah waktu lagi jalan teman-teman goyah terus kabur. Itu saya yakin kamu nggak akan memperoleh 10 juta yang pertama. Jadi gimana cara memperoleh 10 juta pertama di market kripto dan kita sebagai orang Indonesia berinvestasi dengan infrastruktur dan ekosistem yang ada di Indonesia? Pertama, kita harus paham bahwa kerugian itu adalah hal yang harus dihindari. Banyak orang tuh yang berpikir, oke, saya pengen cepat kaya. Oke, saya pengen cepat berlipat-lipat ganda uangnya. Padahal mereka lupa bahwa market apapun yang nggak hanya kripto ya, kamu jualan jagung, kamu jualan permen di pasar, itu pun juga bisa rugi. Kamu ke pasar saham juga bisa rugi. Kamu trading forex, kamu juga bisa rugi. Jangan nanti ketika di kripto tidak sesuai dengan kenyataannya, kamu nyalahkan ya orang yang mengedukasi tentang kripto. Jadi di market apapun, kamu kerja pun juga bisa rugi ya. Jadi kamu harus paham bahwa investasi apapun ya itu bisa rugi. Jangan nanti ketika kamu mencoba kripto terus rugi, kamu menyalahkan orang lain. Kamu harus paham. Pertama yang harus kamu lakukan untuk dapetin 10 juta itu adalah berpikir gimana cara menghindari kerugian. Karena itu yang saya pikir dulu. Kenapa saya dulu bisa mulus-mulus aja? Ya memang ada faktor keberuntungan waktu itu. Momen juga bulan 2021 yaitu cukup bagus, tapi
kenapa saya bisa jalan? Karena saya selalu menghindari banyak kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi yang saya riset dulu bukan cerita keberhasilan, tapi cerita ya kegagalan banyak orang. Itu yang membuat saya akhirnya bisa di titik ini karena saya mempelajari apa yang orang-orang lain lakukan yang salah dan saya nggak akan mengulangi kesalahan mereka. Jadi apa langkah-langkah yang harus teman-teman pahami sebelum masuk ke kripto? Pertama teman-teman harus pelajarin dasarnya. Dasar itu bisa teman-teman pelajarin secara gratis di channel Akademi Kripto ini. Kita pun juga punya komunitas gratis. Kalau teman-teman mau bergabung di dalamnya, klik link Discord di bawah. Kita setiap hari kasih market update ke teman-teman dan juga kecenderungan ya market ini mau ke mana dan kalian harus ngapain. Jadi klik ya link di bawah kalau teman-teman mau ketemu setiap hari ya sama saya langsung di dalam Discord Akademi Kripto. Ada juga teman-teman bisa belajar dengan buku ya. Buku kita murah banget ya teman-teman. Harganya murah banget pokoknya di bawah 100.000 dan kita punya 5 buku. Kalau teman-teman pelajari 5-5-nya, saya yakin teman-teman udah jago dan mahir di market kripto. Selanjutnya setelah teman-teman paham dasar ya, teman-teman tadi mungkin belajar dulu dari buku kita, masuk komunitas Discord kita, terus juga dengerin ya video ini juga live stream yang kita sampaikan, teman-teman udah paham. Langkah selanjutnya siapin modal dengan bijak. Oke, mulai dengan sesuatu yang tidak memberatkan kalian secara finansial. Gak apa-apa ya mulai dengan Rp50.000 karena kita juga punya platform kita namanya Vlog. Teman-teman bisa nabung Bitcoin dari 1.000 perak aja. Jadi bayangin cukup Rp1.000 teman-teman bisa trading kripto ya, bisa beli Bitcoin. Dan itu yang paling murah ya so far di Indonesia. Jadi teman-teman pun kalau mau akses ke dalam exchange yang bisa membeli Bitcoin dengan 1.000 perak aja, teman-teman bisa datang ke platform kita yaitu adalah Vlogs. Oke. Nah, yang ketiga ya ini pilih exchange yang terdaftar ya secara resmi karena itu terkait dengan regulasi, terkait dengan perpajakan yang harus teman-teman bayarkan dan salah satu platform ya yang bisa teman-teman dapatkan yang udah resmi terdaftar di Bapepti itu salah satunya Vlog. Oke, jangan sampai teman-teman tertipu dengan exchange karena kita tahu banyak sekali kasus yang marak di luar ya FTX meledak dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham bahwa teman-teman ini harus memilih exchange kripto yang berkualitas. Nah, selanjutnya teman-teman itu melakukan KYC. KYC itu apa sih? Store KTP, store SIM, ya, terus tunjukin muka. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kalau akun tersebut dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Karena banyak sekali ya kebijakan anti money laundering ya, salah satunya di Indonesia pun juga cukup ketat. Jadi teman-teman ketika udah buka akun ya buat masukin email terus diminta KTP itu jangan takut ya karena memang itu adalah proses dari verifikasi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa deposit dana. Apa sih deposit dana? Sama ketika teman-teman ini main ke time zone. Kalau teman-teman mau main pancing boneka, kan teman-teman nggak bisa ya duit dari ATM-nya buat langsung pancing bonekanya. Teman-teman harus menukarkan dulu koin. Terus koin habis itu buat main, terus habis itu teman-teman dapat reward, dapat tiket. Analogi yang sama itu juga ada ya di crypto exchange. Jadi teman-teman transfer duit dari bank teman-teman, kemudian setelah masuk ke dalam sistem exchange, teman-teman belikan koin yang teman-teman mau. Oke, beliin kripto yang teman-teman mau. Dan ketika teman-teman cuan, nanti bisa ditarik lagi dibalikin ke bank teman-teman. Jadi itu adalah flow-nya yang harus teman-teman pahami. Untuk deposit itu bisa pakai dua hal. Pertama, teman-teman bisa deposit fiat. Fiat itu artinya apa? Kamu transfer dari bankmu ke exchange kripto. Selanjutnya, yang kedua, teman-teman ini bisa deposit melalui aset kripto. Jadi kalau teman-teman udah punya wallet kripto yang lain, teman-teman mau masukin ke exchange yang mau teman-teman pakai, teman-teman tuh bisa. Misalkan punya uang di MetaMask, punya aset kripto di Trezor, punya aset kripto di SafePol. Itu bisa teman-teman transfer misalkan ke dalam Vlog dan teman-teman bisa trading di sana. Oke, selanjutnya kalau teman-teman uangnya udah masuk, teman-teman bisa beli aset kripto pertama dan saran saya stick dulu di Bitcoin dan juga Ethereum sebelum teman-teman explore aset yang lain, Fartcoin ya, SPX, kemudian Dogecoin, Shiba dan sebagainya. Itu nanti dulu ya, coba fokus dulu trading beli aset Bitcoin dan Ethereum dulu untuk pemula ketika mau belajar. Nah, selanjutnya kalau teman-teman udah mau membeli dan di sini mindsetnya teman-teman ini pengen jadi investor, teman-teman bisa ya amanin aset kalian dengan menarik ya dari exchange tersebut ke dalam wallet ya. Misalkan teman-teman ini punya Cold Wallet, punya Trezor, punya SafePol dan teman-teman mau amanin asetnya di sana itu bisa. Jadi nanti request withdraw dari Vlog ke dalam aset ya atau wallet yang teman-teman miliki. Selanjutnya ya sesuai dengan
waktu, teman-teman akan lebih paham analisa teknikal, analisa fundamental, tahu entry gimana, SL di mana, ya TP seperti apa, market order, limit order. Itu adalah sesuatu yang harus teman-teman pelajarin ya sambil berjalan. Nah, selanjutnya selamat datang di dunia cryptocurrency dan teman-teman harus paham ini adalah aset yang sangat berisiko terutama untuk pemula. Jadi kalau kalian ini masih pertama kali di financial market, kalian harus sabar ya. Kalian juga harus sadar bahwa butuh waktu untuk aset ini bisa bertumbuh. Nah, ini pendekatan yang selalu banyak orang tanya. Saya udah daftar misalkan ke vlog. Saya udah masukin duit di sana. Saya udah ada 100 juta nih. Ini saya gimana ya cara mainnya ya? Karena orang selalu suka dengan kata-kata main. Gimana cara mainnya kripto? Ada dua pendekatan. Pertama, kalau teman-teman ini mau investasi jangka panjang, teman-teman ini nggak perlu lihat chart setiap hari. Tapi kalau yang kedua, teman-teman tuh mau trading secara aktif, teman-teman tuh boleh lihatin chart terus. Jadi misalkan teman-teman, oke, saya mau trading, saya mau beli Fartcoin, saya mau jual lagi ketika naik. Saya mau beli Hyperliquid, saya mau beli Aster. Nanti 2-3 bulan lagi saya jual lagi, itu nggak apa-apa. Atau teman-teman bisa investasi jangka panjang, cuman beli Bitcoin setiap bulan, beli Bitcoin setiap minggu, ditabung terus ya ketika market naik atau turun, terus beli. Dan overall ya kalau kita simulasiin, time to time, Bitcoin itu selalu mengalahkan yang namanya inflasi. Naiknya selalu ratusan persen kalau kita tarik 2 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia akan selalu ya menunjukkan a good store of value so far. Nah, kalau teman-teman milih investasi jangka panjang, itu namanya holding. Holding itu apa sih? Menahan. Contohnya apa ya? Kamu beli sesuatu terus kamu tahan. Sama itu seperti kamu beli emas, terus kemudian kamu taruh brankas rumahmu. Kan kamu menahan. Kamu nggak asal kamu beli terus kamu jual besoknya ke pasar. Ya, kan nggak perlu seperti itu. Kalau kamu mau berdagang emas, ya, analoginya kan enggak hari ini misalkan kamu beli dari pasar, terus besok kan kamu pagi enggak ke pasar lagi. Kalau begitu kan enggak efektif ya, biayanya juga tinggi juga. Ada selisih ya belian dan juga jual yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman punya mindset seperti itu dan mau nge-holding aja, teman-teman bisa misalkan beli Bitcoin, kemudian setelah Bitcoinnya itu transaksinya berhasil, teman-teman lempar ya ke cold wallet, ke Trezor, ke SafePol untuk teman-teman amankan di walletnya sendiri, itu juga bisa. Sama seperti analoginya teman-teman beli emas di pasar, habis itu ya udah teman-teman ambil ya pasarnya, ya udah setelah itu teman-teman ambil emasnya, teman-teman bawa pulang. Jadi kalau teman-teman mau holding, time frame-nya itu jangka panjang ya, bulanan hingga tahunan. Bisa orang tuh holding beli untuk 5 tahun ke depan. Itu juga fine. Tujuannya apa ya? Memperoleh capital gain. Capital gain itu adalah selisih positif harga beli dan juga harga jual. Kalau teman-teman beli Bitcoin di 100.000, terus Bitcoin ke 120.000, ada selisih plus 20.000 di sini dari satu Bitcoin. Nah, itu adalah capital gain. Artinya apa? Artinya teman-teman beli murah dan jual di harga yang lebih mahal. Kelebihan hold itu apa? Satu, teman-teman nggak perlu ya lihatin pasar setiap hari. Karena apa? Karena kalau ngelihatin pasar itu setiap hari, teman-teman stres dan emosi. Sama juga kalau teman-teman suruh jual beli emas setiap hari, datang kamu ke pasar. Kamu pasti stres juga. Oke, selanjutnya apa? Teman-teman bisa ya memanfaatkan fundamental. Kalau percaya tesis Bitcoin dalam jangka panjang a good store of value dan adopsi meningkat dan US President juga udah beli Bitcoin dan lain sebagainya, keluarganya semua datang ke konferensi Bitcoin, yaitu kamu ya udah ya fokus ke hold aset itu. Itulah mengapa di sini kita selalu menyarankan untuk teman-teman yang pemula lebih baik kalian itu jadi investor dulu. Karena trading itu selalu banyak noise-nya, selalu banyak konsekuensi yang harus dibayar. Dan kalau teman-teman itu sebenarnya tutup mata cuman beli Bitcoin, itu return-nya pasti jauh lebih oke daripada teman-teman yang pemula tapi pengen coba trading altcoin setiap hari. Trading altcoin setiap hari itu memungkinkan teman-teman untuk memperoleh ya return yang lebih tinggi atau untungnya itu bisa lebih tinggi. Tapi potensi ruginya itu juga jauh lebih besar. Jadi kita selalu menyarankan nih kalau oke, saya baru tahu kripto tahun ini, what should I do? Teman-teman harus fokus dulu jadi investor. Oke? Nah, ini yang kita ngomongin yang sulitnya. Trading jangka pendek itu memang aktif. Sesuatu yang aktif itu sangat adiktif. Dan ketika kita tidak siap, ya psikologis kita juga bisa bermasalah ya. Kalau teman-teman trading, time frame-nya itu bisa aja harian, mingguan, bulanan. Contohnya apa? Oke, sekarang narasi yang bagus stablecoin. Saya mau beli Plasma. Saya mau beli Falcon Finance. Saya mau beli Ethena. Yang mana tiga koinnya ini memiliki narasi stablecoin. Saya mau beli koin tersebut. Nah, itu teman-teman bisa ya. Misalkan, oke, saya beli Plasma hari ini.
3 hari lagi naik nih 20%. Ya udahlah saya jual. Teman-teman dari modal misalkan 1 juta beli jadi 1,2 juta, teman-teman mau ambil nih 200 ribunya. Ya itu juga bisa. Selanjutnya tujuannya apa? Ya memperoleh keuntungan dari fluktuasi jangka pendek. Naik 15% kamu udah seneng dengan cuannya, naik 20% juga oke, udah ya naik. Tapi jangan lupa ya kalau misalkan dia turun, misalkan dari 1 juta dia turun ke 800 ribu, ya turun 20%, ya kamu harus melakukan yang namanya cut loss. Kelebihannya apa kalau trading nih? Satu, potensi profit cepet. Kamu bisa cuan dalam hitungan jam, bisa cuan dalam hitungan hari, ya karena kripto ini kan marketnya volatile. Teman-teman harus lihat ya market lain tuh seberapa sulitnya bergerak dibandingkan dengan kripto. Kripto tuh 3-5 kali lebih volatile. Dan selanjutnya banyak instrumen atau banyak pair berbeda ya dengan saham, let's say. Saham itu berapa kali sih IPO dalam waktu 1 bulan? Kripto itu dalam 1 hari bisa 2-3 koin baru. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ini chartnya bagus nih hari ini, oke saya beli. Itu bisa sorenya tuh cuan 20% atau rugi 20%. Itu adalah market yang sangat volatile. Market di mana kita bisa menyelam ya, mencari ikan ya di tengah ombak yang sangat dalam ini. Selanjutnya kalau trading, teman-teman harus paham technical ya, tahu pola harga, tahu pergerakan, tahu trend. Tahu juga caranya pakai indikator-indikator, moving average, RSI, MACD, stochastic, dan lain sebagainya. Fear and Greed Index. Karena ini adalah membutuhkan yang namanya skill aktif. Kalau teman-teman kurang jago ya di skill aktif mungkin bisa pasif dan hanya investasi. Karena apa? Karena trading ini memiliki risiko yang lebih tinggi. Kalau teman-teman ini tidak bisa kontrol risikonya, keluar masuk, ya nanti salah masuk, nggak bisa keluar, terus tiba-tiba rugi. Dan berkali-kali setiap hari bisa begitu. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati. Atau teman-teman bisa mengombinasikan sesuatu yang selalu kita ngomong. Hybrid, setengah-setengah, 2 kaki, main aman. Yaitu adalah dengan 70% itu fokus di investasi Bitcoin atau Ethereum. Sementara 30%-nya itu teman-teman bisa trading altcoin aja. Jadi misalkan nih teman-teman punya duit 1.700.000-nya teman-teman investasiin. 300 ribunya untuk trading. Teman-teman punya 10 juta, 7 jutanya untuk investasi. 30%-nya, 3 jutanya untuk trading. Punya 100 juta, 70 juta fokus lah buat nabung Bitcoin. 30 jutanya buat trading altcoin. Itu juga approach atau pendekatan yang teman-teman bisa lakukan. Nah di sini kita mengombinasikan sesuatu yang pasif dan juga aktif. Ya. Aktif itu harus lebih kecil jumlahnya atau 30%. Kenapa? Karena sesuatu yang aktif itu risikonya itu lebih tinggi. Sementara sesuatu yang pasif itu lebih baik untuk investasi jangka panjang aja. Ya, sesuatu yang pasif itu ternyata kadang lebih menghasilkan karena dia relatif lebih aman. Jadi teman-teman bisa ya seperti yang saya bilang tadi, ya kan 70%-nya oke, saya mau beli Bitcoin. 30%-nya apa? Oke, saya mau beli BNB, saya mau beli XRP, itu bisa teman-teman pakai dari 30%-nya. Kalau teman-teman punya uang 100 juta, 70 jutanya itu bisa fokus nabung di Bitcoin, sementara 30 jutanya ini saya mau mainin, saya gatel. Teman-teman bisa 30 jutanya itu beli Ethereum, ya bisa 30 jutanya beli XRP, bisa 30 jutanya beli BNB. Atau kalau teman-teman bingung nih, milih ya dari 3, ya udah bisa masing-masing 10%. Misalkan modalnya 100 juta, 70 jutanya untuk Bitcoin, 10%-nya untuk BNB. Berarti 10 juta beli BNB. 10% lainnya untuk XRP, berarti 10 juta beli XRP. 10%-nya berarti untuk misalkan ya Solana, bisa 10 jutanya membeli Solana. Nah, apa aja tips untuk investor dan trader pemula ini? Pertama ya, kalau teman-teman masih pemula, yang paling sulit tuh conviction. Karena teman-teman kalau beli Bitcoin itu kan nggak ada wujudnya. Beda teman-teman beli emas, beli jagung, itu bisa kamu bawa pulang. Terus kamu itu kan hanya melihat angka di dalam saldo smartphone. Terus kamu mikir, ini aku punya gak sih Bitcoinnya? Itu membutuhkan yang namanya conviction. Kamu beli saham, kamu masih bisa lihat perusahaannya. Kamu masih pakai setiap hari. Tapi kalau Bitcoin ini cuman angka loh di sini. Ya, jangan sampai kamu itu nggak riset, terus convictionnya kurang, jadi kamu nggak paham ya kamu beli apa. Jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya harus diversifikasiin portofolionya. Jangan cuman beli Bitcoin aja, mungkin split sedikit ke Ethereum, ke Solana, ke XRP, ke BNB. Supaya apa teman-teman membagi risikonya. Ada waktunya di mana Bitcoin itu tidak terlalu perform, sementara altcoin ini mengalami kenaikan yang gila-gilaan. Selanjutnya, karena teman-teman udah punya conviction, jangan panik waktu harga turun. Saya udah bilang dari awal, kripto itu bisa turun 70%. Jangan nanti ketika
turun ya, belum sampai 70%, 20% udah wah kok kayak gini nih ya, kripto penipuan dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Dan kalau trader pemula, mulai dengan modal kecil, saya selalu saranin 30% dari total portofolionya boleh dimainin aktif. Jangan sampai lebih dari itu. Pakai manajemen risiko yang ketat kalau tesisnya udah invalid. Kalau misalkan tadi beli plasma ya, terus narasi stablecoin nggak jalan, ya mungkin harus melakukan cut loss. Dan terakhir, harus memahami yang namanya analisa teknikal dengan baik. Nah, apa aja risiko dalam kripto dan gimana saya mengelola risiko tersebut? Pertama ya jelas risiko investasi kripto ya, itu adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Bisa naik 10% hari ini, bisa turun 20% 2 jam lagi, ya bisa turun 70% satu hari. Itu volatilitas yang sangat tinggi. Jadi jangan cuman siap untung gede, siap juga untuk rugi gede. Cara mengolahnya gimana? Kamu masuk perlahan. Di Bitcoin kamu bisa DCA, dollar cost average. Masuk setiap minggu, masuk setiap bulan, ya, masuk setiap hari itu juga bisa. Bahkan beberapa exchange itu bisa DCA ya, tiap hari teman-teman bisa tradingin atau otomatis. Nah, di altcoin pun itu juga sama. Teman-teman juga bisa pakai strategi yang namanya mean reversion ya. Jadi misalkan teman-teman masuknya pun juga bisa dicicil. Selanjutnya, ada risiko juga scam ya, skema Ponzi, rug pull, phishing itu juga sangat sering di kripto. Apa itu Ponzi? Yaitu adalah banyak sekali skema di mana keseluruhan itu bisa memperoleh keuntungan kalau ada orang yang masuk lagi atau masuk orang baru yang masuk. Rug pull, developer ambil semua duitnya, sering terjadi kalau teman-teman trading meme coin. Phishing, jangan klik-klik link sembarangan, jangan konekin wallet secara sembarangan. Harus dilihat dulu kamu connect dengan apa, jangan sampai uangmu itu mau diambil. Jadi caranya apa? Ya kamu harus waspada. Kalau ada sesuatu yang too good to be true, ya itu jangan kamu iyain, apalagi kalau platformnya itu tidak resmi. Selanjutnya untuk keamanan cyber, jangan sampai kamu kehilangan akses terus diambil asetmu. Oke, gimana caranya? Ya kamu harus aktifin two factor authentication. Kemudian passwordnya harus unik ya. Kemudian seed phrase-nya harus disimpan ya di tempat yang offline ya. Terus kemudian dijaga juga potensi human error. Jangan sampai ya kamu ini salah kirim alamat ya, salah kirim kriptonya itu bisa hilang ya. Misalkan kamu salah kopas, terus ada beberapa ya kata yang tidak tepat ya di walletnya. Misalkan ada alamat tujuan ya, kamu kurang 3-4 digit, 1 digit aja ya, your money is gone forever. Jadi harus hati-hati, cek 2, 3, 5 kali sebelum kirim ya di wallet tertentu. Selanjutnya teman-teman juga pahami ada risiko regulasi. Ini biasanya di negara-negara yang masih baru memulai ya adopsinya kripto, teman-teman harus memahami bahwa ada risiko regulasi yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ini ada strategi umum ya untuk menghadapi risiko. Pertama, teman-teman harus melakukan riset mandiri. Do your own research. Semua orang bisa salah, saya bisa salah. Yang punya triliunan ya itu juga bisa salah. Yang kelola exchange juga bisa salah. Everybody could be wrong in the market. Jadi teman-teman pun harus paham bahwa untuk mencegah ya hal tersebut bisa terjadi, lakukan riset mandiri dan teman-teman harus pahami juga bahwa investasi itu selalu memiliki yang namanya risiko. Nah, kita langsung masuk nih. Gimana caranya saya mau mencapai 10 juta pertama di kripto secara spesifik? Jadi ini kita akan menjelaskan ya strategi, pendekatan, kombinasi metode disesuaikan dengan profil teman-teman masing-masing. Pertama, saya selalu ngomong kalau kamu takut volatilitasnya tinggi, kamu nggak mau FOMO, kamu nggak pinter baca chart, kamu bisa mulai dengan DCA. Dollar cost average. Saya bisa ngomong tadi, kripto itu bisa turun 50%, 70%. Ada bull market, ada bear market. Jadi market itu kadang juga bisa naik ya, bisa turun drastis. Jadi kamu harus paham kalau ada siklusnya, di mana harga ini cenderung mengalami penurunan. Jadi ketika kamu yang membeli ketika harga naik dan juga membeli ketika harga turun, kamu tuh bisa memperoleh harga rata-rata yang bagus. Daripada ketika kamu hanya masuk ketika pucuk dan ketika turun, ya kamu nggak punya uang ya buat membeli lagi. Jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya, teman-teman juga bisa pakai ya pendekatan untuk swing trading. Saya tadi ngomong misalkan oke mau beli plasma, mau beli aster, bisa nunggu nih beberapa minggu, masuk di area swing low, area setelah koreksi. Habis itu ketika dia mengalami kenaikan, teman-teman bisa take profit. Di sini buy, entry, take profit ya. Buy, entry, take profit. Ini adalah pendekatan swing trading ya. Jangan teman-teman
Beli ya ketika harga itu udah naik 30% dalam 1 minggu. Beli ketika dia udah turun 10-20%. Jangan beli lagi ya ketika dia udah naik 50%. Beli ketika dia udah turun 50%. Untuk identifikasi potensi swing low untuk keuntungannya. Selanjutnya ada platform staking yang teman-teman bisa pilih ya di berbagai exchange bisa, di berbagai protokol staking bisa. Cuman ya staking itu memiliki risiko kalau ada apa-apa dengan protokolnya, kita bisa kehilangan aset yang kita miliki. Teman-teman juga bisa ya airdrop hunting, banyak sekali ya airdrop yang sukses, Uni, ARB, TIA, bahkan di siklus ini ada Hyperliquid. Bisa teman-teman maksimalkan. Apa sih airdrop hunting? Itu adalah suatu aktivitas di mana teman-teman berinteraksi dengan jaringan baru tersebut. Dan ketika teman-teman udah berinteraksi dengan jaringan tersebut, teman-teman memperoleh reward di mana teman-teman memperoleh tokennya itu secara gratis. Tapi itu tidak sepenuhnya gratis. Teman-teman punya risiko ketika berinteraksi dengan jaringan yang belum teruji. Jadi bisa aja teman-teman juga kehilangan uang yang teman-teman miliki. Selanjutnya ada banyak ya teman-teman metode yang bisa teman-teman lakukan untuk memperoleh cuan di sini. Pertama, trading altcoin microcap, membeli di decentralized exchange, pakai Phantom Wallet di jaringan Solana, oke? Pakai MetaMask ya, trading di jaringan BSC. Kemudian ada token baru nih ya, cari dari misalkan dari DEX Screener ya, kemudian teman-teman trading di situ. Itu risikonya tinggi. Meskipun ada ya potensi moonshot ya, aset kecil tuh naik 5 sampai 10 kali. Tapi jangan sampai semua uangnya kamu taruh di sana, ya, berharap bisa naik, kamu bisa kehilangan semuanya juga. Kemudian orang juga bisa ya ikut ICO, IDO, ya berharap cuan ya berkali-kali lipat, ya itu pun juga memiliki risiko yang tinggi. Yield farming, ya liquidity mining, kita bisa juga ya menyediakan likuiditas untuk platform DeFi, as I said before, ya itu memiliki risiko yang tinggi. Trading futures dengan leverage itu juga sangat tinggi risikonya, tidak disarankan pemula. Dan terakhir ya teman-teman bisa memanfaatkan ya banyak sekali project protokol baru, exchange baru, ini mereka punya program khusus dan teman-teman bisa dapat bonus ketika berinteraksi dengan exchange tersebut. Nah, ini bisa ya teman-teman menggabungkan beberapa metode untuk bisa tumbuh ke 10 juta pertama. Ini kita akan melihat ya skenario estimasi modal dari tingkat ya modal yang teman-teman miliki. Pertama, teman-teman bisa mulai dengan modal kecil 1 juta. Berarti kalau teman-teman 1 juta mau ke 10 juta itu berharap ya kenaikan 1000%. Kalau modalnya itu 5 juta, teman-teman tinggal naik double buat 10 juta. Atau bisa modalnya fleksibel, bisa berapa aja yang bisa teman-teman masukkan. Nah, pertama, kalau kita ngomongin modal pertama 1 juta, modal kecil. Mau ke 10 juta, itu naik 1000%. Itu relatif berat, ya harus naik 10 kali lipat. Tapi masih bisa, ya mungkin waktu yang bisa menjawabnya. Teman-teman harus bersahabat dengan waktu, makanya harus bersabar. Pertama, ya bisa manfaatin nabung DCA, Bitcoin, atau Ethereum. Aset top 10 juga dengan rutin, tapi saya selalu saranin Bitcoin dan Ethereum. Selanjutnya ya 80% aset itu harus di tempat yang aman. Karena jangan sampai ya kamu 1 juta, terus kamu beliin meme coin di DEX Screener, terus kamu hilang semuanya. Terus kamu nggak jadi ke 10 jutanya, jadi nol. Ya. Kemudian 10-20% sama ya playbooknya ke aset yang lebih berisiko. Dan terakhir, ketika teman-teman modalnya kecil, kecilin dulu ekspektasi, teman-teman bakal butuh waktu yang lama. Dan ketika teman-teman berproses ini, teman-teman tingkatin skill dulu. Ya, beli buku ya 1 jutanya 100.000 buat beli buku. Buat bayar kuota ya 10.000 dengerin video ini. Itu fokus supaya teman-teman itu bisa mensimulasi otaknya bahwa ini adalah sesuatu yang butuh proses. Selanjutnya ya ini gimana ilustrasinya? Modal awal ya 1 juta, misalkan teman-teman nabung ya rutin 500.000 per bulan, itu bisa dapat 6 juta, ya total modal 7 juta. Dan kalau teman-teman pakai DCA terus ya, beli Bitcoin, beli Ethereum, dan market naik, teman-teman bisa akhirnya kalau portonya tumbuh 50% itu mencapai 10 juta pertamanya. Jadi kalau punya 1 juta, fokus dulu nih 70%, 80% ditabungin Bitcoin, Ethereum. Kemudian bulan depan punya 1 juta lagi, masukin lagi 80%-nya ke Bitcoin, Ethereum. Begitu terus ya, sampai 6 bulan dan ketika asetnya itu tumbuh ya dalam 1 tahun, teman-teman bisa cuan ya 50% dan dapetin ya 10 juta pertamanya. Selanjutnya ini yang lebih mudah, kalau punya 5 juta itu tinggal naik 100%. Ini teman-teman bisa melakukan yang namanya diversifikasi portofolio. Karena saya anggap orang yang punya 5 juta itu udah punya pikiran ya tentang uang yang logis. Oke. Teman-teman bisa atur nih. Misalkan diversifikasi 50% ke blue chip, 50% yang beli Bitcoin, Ethereum,
30%-nya misalkan mau beli mid cap mau beli Avalanche, mau beli Toncoin, itu juga bisa. Lalu 20%-nya ini teman-teman tradingkan ya dengan kombinasi koin-koin baru yang baru listing. Oke, atau yang pattern-nya menarik itu bisa. Jadi teman-teman pun juga bisa mengkombinasikan holding dan trading. Ini waktunya paling juga lebih cepat ya, 5 juta ke 10 juta karena teman-teman tinggal naik 100%, nggak naik 1000%. Teman-teman kalau udah punya cuan bisa dimanfaatkan ya fitur stacking ya, fitur pasif yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi ingat ya, jaga likuiditas, sisihin dana cadangan, jangan sampai ya kamu nggak punya ya dana ketika market ini koreksi. Nah ini strateginya gimana kalau punya 5 juta? Teman-teman bisa split dulu 3 juta ke Bitcoin, ya, 1,5 juta ke Ethereum, kemudian trading ya dengan 500.000. Dan ketika aset itu bergerak naik ya 6 bulan kemudian, nah ini teman-teman kalau startingnya 5 juta nggak perlu nambah capital lagi ya setiap bulan. Asumsinya Bitcoin naik 50%, teman-teman udah dapat 4,5 juta, Ethereum naik 80% itu 2,7 juta. Kalau trading ya teman-teman misalkan plus ya hampir double ya 300.000, dapat 800.000, kemudian bisa DCA ya, sisanya duitnya itu misalkan di stackingin ya, itu dapat 2 juta, akhirnya teman-teman ya congrats bisa dapat 10 juta pertama ya, estimasi bisa 6 bulan ya ketika market ini terus mengalami kenaikan. Tapi nggak ada jaminan ya market itu terus naik, kadangkala market itu juga mengalami penurunan. Ini adalah suatu skenario yang ideal. Nah selanjutnya kalau teman-teman modalnya itu fleksibel, bisa lebih banyak ya, bisa lebih kecil, ini bisa memaksimalkan ya manajemen risiko untuk alokasi yang lebih optimal. Teman-teman bisa atur portofolio seperti ini, 50% Bitcoin, 20% Ethereum, 15% altcoin, 15% stablecoin. Kemudian DCA ya untuk entry yang terbaik, kemudian manfaatin juga ya banyak-banyak platform seperti Launchpad, kemudian mining ya, NFT dan lain sebagainya, dan selalu ingat ya teman-teman harus melakukan yang namanya profit stacking strategy. Dan ketika udah naik ke targetnya, karena kan modalnya fleksibel ya, nambah kurang ya, kata udah cuan nggak ada salahnya mencapai 10 juta pertama itu juga bisa direalisasikan keuntungannya. Jadi yang modalnya fleksibel itu nggak tentang ya ngejar terbesar, tapi menjaga ya profit dan juga meminimalisir ya kerugian yang bisa teman-teman dapetin. Nah kita masuk kesimpulan, apa yang bisa disimpulkan dari video ini? Pertama, 10 juta itu tidak impossible di kripto. 10 juta itu sangat possible. Teman-teman bisa dapetin. Teman-teman bisa lakukan. Asalkan teman-teman tahu pengetahuan, strategi yang tepat, dan yang penting ada yang namanya pengelolaan risiko. Aset kripto itu bisa turun 70%, teman-teman bisa kehilangan lebih dari setengah duitnya, jadi harus gunakan uang yang benar-benar nganggur di sini. Selanjutnya, kalau mau trading, kalau mau investing, harus lebih bijak ya, melihat ada banyak metode, ada banyak risiko. Dan terakhir ya, jangan sampai salah milih exchange. Teman-teman bisa pakai exchange kita, Flock, dan linknya juga ada di deskripsi bawah. Kalau teman-teman mau juga ya bergabung ke private community kita, ke komunitas gratis, setiap hari kita akan share ke teman-teman, ada juga berita gratis, ada juga modul gratis. Link Discord ada di bawah. Sampai berjumpa di dalam, dan semoga teman-teman memperoleh 10 juta pertamanya. Saya Khalil Masada, sampai berjumpa di video selanjutnya.